Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Nur Ihsani dari SMP Negeri 2 Wonosalam, Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan, yaitu pada tanggal 21 Oktober tahun 2023. Di SMP Negeri 2 Wonosalam, Demak, terdapat 3 CGP Angkatan 9, yaitu Ibu Lismawati SPD, Guru Mata Pelajaran IPA, Ibu Purwanti SPD, Guru Mapel Bahasa Inggris, dan saya sendiri Nia Nur Ihsani SPD, yaitu Mata Pelajaran IPA. Kami bertiga melakukan kolaborasi bersama untuk memaparkan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Wonosalam, Demak. Berikut pemaparan budaya positif yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Siti Fatmiati SPD Fis MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Wonosalam, Demak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf akademika SMP Negeri 2 Wonosalam, Demak yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari yang cerah ini kita masih diberikan rahmat, taufik serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di aula SMP Negeri 2 Wonosalam, Demak dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, terutama ada di modul 1.4 calon guru penggerak Kabupaten Demak dengan keadaan sehat walafiat. Maka lisan alhamdulillahirabbil alamin. Keduanya salawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah Nabi yang akan mensyafaati kita di hari yaumul qiyamah nanti. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala, dan acara yang keempat kegiatan inti, nanti terakhir yaitu penutup. Mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita baca Ummul Kitab. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini dapat berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ala niyati sholihah wa ala nabihi yusholih. Al-Fatihah. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lismawati SPD. Kepada Ibu Lismawati dipersilakan, dan untuk Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Sanalah aku berdiri, jadi
cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 2 Wonosalam, yaitu Ibu Siti Fatmiati SPD Fis MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berterima kasih sekali kepada 3 ibu tangguh CGP yang ada di SMP Negeri 2 Wonosalam sehingga bisa terlaksana kegiatan ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini masih memberikan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan. Tak lupa juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan, saya berterima kasih sekali kepada 3 ibu CGP ini yang mana telah memberikan inspirasi kepada kita sekalian agar kedepannya nanti lebih banyak lagi Bapak Ibu yang ada di SMP Negeri 2 Wonosalam ini yang akan tertarik untuk bisa mengikuti kegiatan atau seleksi GP. Jangan melihat pada ini betapa berat tugas dan berbagai macam kegiatan yang harus dilaksanakan, tetapi Bapak Ibu lihatlah, memang zamannya harus seperti itu. Memang pendidikan di Indonesia ini sudah banyak mengalami perubahan, dan kami berharap Bapak Ibu yang ada di SMP 2 Wonosalam ini juga ikut menjadi agen perubahan di sini. Karena sebenarnya hakikatnya yang namanya kemajuan, yang namanya kesemuanya itu tidak lepas dari perubahan. Bapak Ibu meskipun mungkin dalam hati bilang ini kegiatan apa seperti itu pun sebenarnya Bapak Ibu itu sebenarnya adalah tetap itu berubah, hanya saja berubahnya. Nah mungkin kalau yang namanya satu evolusi itu berubah secara cepat, ya Bapak Ibu mungkin bagiannya berubah tapi secara lambat berevolusi. Kalau yang berevolusi ya begitu ada perubahan maka kita harus siap dengan perubahan itu. Kita harus mau berpartisipasi aktif dalam perubahan itu. Dan semoga nanti apa yang dilakukan oleh CGP di sini nanti benar-benar membawa dampak positif kepada iklim perubahan yang ada di SMP Negeri 2 Wonosalam. Saya berharap tidak hanya 3 CGP ini nanti, tetapi juga akan berimbas perubahan itu kepada Bapak Ibu semuanya, terutama yang umurnya masih di bawah 50 tahun yang memang masih memenuhi persyaratan untuk mengikuti GP. Tidak usah kita berpikir panjang GP suatu saat menjadi apa, tetapi karena dengan menjadi GP maka otomatis kita siap melakukan perubahan yang ada di sini, dan kedepannya kami berharap perubahan yang Bapak Ibu alami ini nanti juga akan berdampak positif kepada anak-anak kita yang di sini. Kalau gurunya bermutu, otomatis nanti anak-anaknya juga ikut terdongkrak menjadi bermutu. Jadi jangan sampai zaman sudah berubah, Bapak Ibu tetap di pojokan wantem rapi yang berubah sambil menunggu mungkin
keajaiban sopo ngerti zaman tidak lagi seperti ini, tidak. Pada akhirnya nanti semakin ke depan itu nanti pastilah akan semakin ada perubahan-perubahan yang lain. Nah, dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ketiga ibu CGP ini nanti bisa menginspirasi bapak ibu yang lain. Tidak harus lolos CGP dulu. Melakukan perubahan itu adalah dimulai dari diri kita, dimulai dari hal-hal yang kecil yang pada akhirnya nanti dapat berimbas, meskipun itu di lingkungan kecil. Pada akhirnya nanti kalau kesemuanya melakukan perubahan-perubahan yang kecil-kecil, kalau dihimpun itu akan menjadi perubahan yang besar. Saya akhiri dulu sampai di sini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti Fatmayati, SPD FIS MPD, dan dilanjutkan acara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti nanti akan dipandu oleh saya sendiri, Nia Nur Ihsani. Kemudian nanti ada rekan saya yaitu Ibu Lismawati SPD, kemudian ada Ibu Purwanti SPD. Kita bertiga adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Demak yang pada saat ini nanti kita akan mendiseminasikan. Bahasa yang mendiseminasikan itu sharing. Kita menyebarkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pelajari untuk dibagikan di komunitas. Karena kita semua adalah guru SMP Negeri 2 Wonosalam, di sini kami membagikan dulu kepada komunitas SMP. Begitu ya Bapak Ibu ya? Oke. Baik, untuk selanjutnya untuk selanjutnya kita ice breaking sebentar. Karena ini posisinya sudah siang ya, biar tidak jenuh, biar kita lebih semangat. Coba kita ice breaking sama-sama. Nanti ada clue dari saya. Tepuk satu. Nah, tepuk satunya jangan prok gitu saja. Kita variasikan. Tepuk satu, prok ngeder. Tepuk dua, prok ngeder. Nanti kalau tepuk tiga, mau cepat lagi. Prok ngeder. Bisa? Oke, coba kita cek sama. Tepuk satu. Kurang kompak. Sekali lagi. Tepuk satu. Prok ngeder. Tepuk dua. Prok ngeder. Tepuk tiga. Prok ngeder. Oke, yang sekali lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Sekarang tepuk satu, dua, tiga. Ya sekali lagi, yang kompak ya, kita latih kepala kita, kejadian kita, konsentrasi kita ya. Tepuk satu, dua, tiga. Prok ngeder, prok ngeder, prok ngeder. Tepuk tiga, dua, satu. Sekali lagi, tepuk satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Ngeder, prok ngeder, prok ngeder, Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, itu sedikit sebentar dari kami agar kita bisa lebih fresh lagi ya, tidak jenuh begitu. Baik Bapak Ibu, setelah speaking kita lanjut ke kegiatan inti yang pertama kita, yaitu penerapan disiplin positif. Dalam penerapan disiplin positif ini nanti akan ada banyak sekali yang akan kita sampaikan.
Untuk yang pertama, saya persilahkan untuk Ibu Lismawati SPD untuk menyampaikan paparannya. Semoga. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian ini nanti Bapak Ibu ada kegiatan begitu di meja Bapak Ibu sudah ada selembar kertas. Nanti kegiatannya adalah ada berpasangan G, ada A misalnya adalah Bu Puput, kemudian B-nya misalnya adalah Bu Wahyu. Nanti sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu yang berharga tersebut dengan segala daya upaya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Anda B, tadi misalnya adalah Bu Wahyu, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda berharga tersebut. B bisa membujuk, mengancam, mengharbit, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Ini paham ya dengan kegiatannya? Ya, silakan Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Sudah ya? Dari Bu Puput. Bu Puput tadi berperan sebagai A atau sebagai B? Bu Puput tadi berperan sebagai A atau sebagai B? Bu Puput, saya sebagai A. Sebagai A, berarti apa yang akan terjadi jika Bu Puput sebagai A? Ya. Bu Wahyu mau mencoba menyuap saya, mengancam dan mengharbit, saya akan mempertahankan apa yang saya hargai saya enggak. Ya, yang lain Pak Maskur gitu. Pak Maskur tadi berpasangan dengan siapa Pak? Dengan Bu Indah gitu. Pak Maskur berperan sebagai A atau sebagai B? Saya sebagai A saja. Sebagai A, kemudian Bu Indahnya sebagai B. Nah, ayo beda, silakan saya dimarahin, bujuk, dihargai atau diancam, silakan. Kira-kira kalau Pak Maskur berperan sebagai A, apa yang Pak Maskur akan lakukan? Saya akan mempertahankan suatu tenaga saya, biar tidak bisa dirayu, dibujuk, dan diancam. Saya mau. Berarti Pak Maskur itu mempertahankan ya? Iya, jelas. Walaupun disuap, Ya. diancam sama Bu Indah. Saya mempertahankan kalian, bukan saya. Terima kasih ya Pak. Baik, ini tadi ada dua dari Bu Puput. Tadi Bu Puput berperan sebagai A, berarti yang menggenggam sobekan kertas. Kemudian ada Pak Maskur berperan juga sebagai A.
keduanya sama-sama mempertahankan begitu ya. Yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah kita itu sebagai pengontrol diri kita, pengontrol diri apakah kita mau mempertahankan atau mau melepaskan apa yang berharga dari kita. Tergantung kita itu sebagai pengontrol diri atau kontrol diri ada di kita. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol atau ilusi kontrol adalah kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan peristiwa. Ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid dan rekan sejawat. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguasaan positif itu efektif dan bermanfaat. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama tentang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, ada stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Di stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi seperti kegiatan kepala tangan, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Terakhir di stimulus respon, model berpikir itu menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikir itu selalu menang. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Purwanti. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan di slide berikutnya, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini adalah pengertiannya. Selanjutnya, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atau serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, bahkan ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini kita tidak memberikan ancaman kepada siswa, tidak memberikan hukuman seperti itu, bahkan tidak memberikan imbalan atau reward. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menerapkan disiplin positif, yaitu untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu bisa berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Jadi nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Sedangkan nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi ada menurut William Geiser itu setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan.
Jadi kita menerapkan disiplin atau nilai-nilai kebajikan universal pada anak itu kita memiliki tujuan. Selanjutnya, kaitannya nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga akan memberikan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal apa saja yang kita kenal berada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Pak Maskur? Di situ ya. Pertama, berlima, tetap toleransi dan tolak mulia. Selanjutnya yang mandiri, bernalar kritis, dan berlaku yang kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila kita, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Mas tadi ya. Berikutnya dilanjutkan oleh Bu Nia Nur Isani. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Di sini saya tidak akan menggurui dari Bapak Ibu, tapi kita akan belajar bersama. Oke, lanjut Bu. Motivasi perilaku manusia. Di situ ada 3 kolom. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kesadaran sendiri saja, kira-kira Bapak Ibu itu masuk yang kiri, kanan, atau yang tengah? Ya, motivasi perilaku manusia dari diri Bapak Ibu sendiri, kira-kira yang kiri, tengah, apa kanan? Tengah. Coba yang kiri, angkat tangan. Yang tengah. Oke. Yang kanan. Coba kanan. Oke. Coba saya ingin minta pendapatnya yang tengah. Yang tadi yang cukup tengah. Oke, monggo Pak. Kenapa saya pilih yang tengah? Karena saya itu pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan atau ibadah. Ketika orang disuruh apa saja, ketika tidak diberi kebahagiaan, dia akan malas, logat rasa. Tetapi ketika diberi indah dan kebahagiaan, maka dia akan semangat dan semangat. Tepuk tangan, mantap sekali. Coba yang pendapatnya yang tadi cung kanan. Oke, monggo bubut. Iya, saya pilih yang kanan ya, untuk menghargai diri sendiri. Contohnya perilaku manusia seperti saya kalau pagi itu berias, mempercantik diri. Saya usahakan untuk bisa bangun pagi agar saya punya waktu pakai bedak dengan waktu yang cukup. Nah itu tuh apa? Untuk menghargai diri saya. Oke, baik, 2 pendapat yang bertolak belakang ya. Tapi coba nanti kita bahas di sini. Apakah kita sebagai seorang guru itu, apakah benar-benar motivasi kita itu sudah benar atau belum? Ya, dimana motivasi tadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau reward, atau untuk menghargai diri kita sendiri. Sekarang coba Bapak Ibu pikirkan. Kalau Bapak Ibu pergi naik motor, biasanya itu ada perlengkapan yang wajib dan harus dibawa enggak? Apa? Helm. Oke, sekarang rumahnya yang dari Pengguli sampai ke sini ke Terakhir itu jalan besar atau jalan kecil? Jalan besar? Oke. Kira-kira Bapak itu pakai helm, itu tujuannya untuk untuk melindungi dari panasnya matahari biar tidak kena kepala langsung. Terus ada lagi menghindari
memiliki tujuan bahwasanya memakai helm itu fungsinya untuk biar tidak ketilang polisi. Berarti itu menurut Bapak Ibu motivasinya itu sudah dari dalam sendiri atau dari luar? Iya, dari luar. Tapi jika Bapak Ibu memiliki motivasi, saya pakai helm itu agar saya selamat, agar untuk diri saya sendiri, agar saya selamat. Entah itu ada polisi, tidak ada polisi, tetap saya bawa helm. Nah, kalau modelnya seperti itu berarti motivasinya sudah dari dirinya sendiri. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, ketika kita mengajar tepat waktu. Tidak atas ada embel-embelan penghargaan, tidak atas ada embel-embelan itu hadiah. Berarti motivasi kita mengajar itu sudah dari pribadi kita sendiri. Berarti sudah sesuai yang kanan. Tapi kalau kita mengajar, masih 5 menit, tidak ada kepalanya, ya. Kalau seperti itu, berarti itu belum sesuai dengan pendidik yang betul, motivasi pendidik yang betul. Kalau motivasi yang ekstrinsik itu bisa hilang, ya kan, terkait dengan perubahan waktu. Tapi kalau motivasi intrinsik sudah dari dalam pribadi kita, mau di luar ada apapun, kita fokus kepada motivasi dalam diri kita pribadi. Setuju Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, jadi kalau untuk motivasi perilaku manusia yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk dalam motivasi eksternal atau X dari luar. Sedangkan untuk motivasi yang mendapatkan imbalan atau hadiah, maka masih menunjukkan motivasi eksternal. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu motivasi yaitu menghargai dirinya sendiri, maka termasuk motivasi yaitu motivasi internal, yaitu dalam dirinya pribadi. Dan inilah yang diharapkan muncul dari kita sebagai seorang pendidik. Oke, lanjut. Bila sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada juga surat teguran dari guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jawab Bapak Ibu. Tidak ada gurunya, tidak ada kepalanya, waktunya bebas, muridnya pada keluar, kita tidak masuk seperti itu. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Jelaskan alasan Anda. Tetap datang tepat waktu. Oke, tepat datang tepat waktu, ya. Karena itu adalah motivasi yang harus diperlukan oleh dari seorang pendidik, yaitu motivasi internal. Tidak ada kepalanya, tetap masuk. Apa ya? Lanjut. Yaitu materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa tuh hukuman dan konsekuensi? Coba dari Bapak Ibu, sama tidak menurut Bapak Ibu hukuman dan juga konsekuensi itu? Sama? Nama beda? Beda. Bedanya yang bagaimana? Monggo Bu Harti. Kalau hukuman, Oke, udah masuk ya. Sebelumnya Yang satunya lagi dari mana? Oke. kalau Saya ingin tahu pendapatnya dari wakil kesesuaian kita. Monggo. kalau hukuman itu kita berikan. Kalau hukuman itu kita berikan kepada yang melakukan pelanggaran. Tapi kalau konsekuensi itu apabila sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama, tetapi mereka tetap tidak melaksanakan atau tidak mengindahkan. Jadi apa yang diberikan itu sudah atas kesepakatan bersama. Tapi kalau yang pelanggaran itu kan karena dia hukuman itu karena dia melanggar segala sesuatu yang ada. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Bu Harti. Benar sekali apa yang sudah dijelaskan oleh wakil kesesuaian kita, bahwasanya memang hukuman itu adalah sebuah tindakan yang diberikan kepada seseorang atau kepada murid kita secara langsung, hanya dari satu arah, yaitu dari guru. Tapi kalau konsekuensi tidak
melakukan suatu kesalahan. Ya, coba kita lanjut. Nah, sekarang coba kita analisis. Ada beberapa kasus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kasus. Menurut Bapak Ibu, dari 7 kasus itu masuknya di hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Saya akan mencatat 100 kali di dalam buku. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ya. Ayo dicek lagi. Tadi katanya kalau hukuman itu hanya satu arah yang memberikan tindakan, ya, karena melakukan suatu kesalahan hanya satu arah dari guru. Kalau konsekuensi itu sudah terjadi kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi tindakannya itu atas kesepakatan. Yuk, cek lagi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Oke, kunci hukuman. 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Oke, kita kunci hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Yang setuju konsekuensi katakan 1 orang. Yang setuju hukuman katakan. Berbanding ibu-ibu banyak. Kita kunci yang hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kunci konsekuensi. Lanjut, memberikan apa itu? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kunci, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian gara-gara tidak mengenakan sepatu warna hitam. Ayo, konsekuensi berapa orang? Cung, 2. Yang setuju hukuman 1, 2. Sama-sama 2. Yang lainnya golput. Ayo, cek sekali lagi. Hukuman atau konsekuensi? Modelnya ini pertanyaannya. Anaknya itu pakai sepatu tidak warna hitam, misal warna putih gitu ya. Dan terus anaknya tersebut disuruh berdiri terus selama jam pelajaran gara-gara tidak memakai sepatu warna hitam. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Sebelum diberi hukuman atau konsekuensi di apa? Jadi kan anak itu kan belum dikasih, belum diberi nama. Tapi yang tidak mau kita berdiri. Kita cocokkan nanti, kita cocokkan ya. Oke, karena ini 50-50, 50-50 ya. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita kunci. Slide selanjutnya kita cocokkan ya. Coba. Gimana Bapak Ibu? Sesuai? Nah, tadi yang tadi 50-50 yang bagian mana tadi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Karena posisinya di situ anak belum diberi kesepakatan bersama. Di situ langsung di depan mata itu kita memberikan hukuman, anak tidak bisa menyanggah, langsung kita memberikan tindakan, itu namanya adalah hukuman. Jelas ya? Nah, lanjut. Nah, apakah bedanya sebenarnya antara hukuman
baik fisik maupun hatinya biasanya itu akan berimbas pada jangka waktu panjang. Itu nanti akan diingat-ingat sama murid. Saya dulu tuh pernah dihukum buninya, misalnya ya. Dihukum buninya lari lapangan 5 kali gara-gara tidak membawa buku IPA. Nah, seperti itu biasanya akan jadi langsung apa? Langsung jadi mindset yang negatif. Oh, dulu saya pernah dihukum seperti ini. Itu hukuman. Tapi kalau untuk konsekuensi itu akan membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu pendek, tidak berlarut-larut. Dan yang selanjutnya, lanjut. Itu adalah perbandingan antara hukuman dan juga konsekuensi. Dari sini juga ada perbedaan lagi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa janjinya restitusi itu? Kalau restitusi itu di situ ada solusinya. Anak memberikan solusi sendiri atas suatu permasalahan, dan itu nanti akan ada di job terakhir, yaitu nanti ada bagiannya tulis. Nanti akan menjelaskan lebih lanjut apa yang namanya segitiga restitusi. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Purwanti. Monggo Bu Pur. Baiklah, saya akan melanjutkan pada poin berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa nih? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang tahu? Banyak. Ya, banyak sekali. Contohnya apa Pak Mastur? Makan, minum. Makan, minum, terus pakaian, ya berpakaian, tempat tinggal. Sama lagi mungkin Pak Bubur. Ya, mobil, Mas Dia juga Pak Mas. Pakai ya? Tempat tinggal, betul sekali. Selanjutnya coba kita lihat ya. Ya, ini kan kebutuhan dasar manusia itu dibagi atau digolongkan menjadi 5. Yang pertama yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya betul. Kita memiliki pasangan itu juga termasuk kebutuhan kasih sayang ya. Kita berbaur di masyarakat juga kasih sayang ya. Dan memiliki rasa diterima. Selanjutnya penguasaan. Terus yang ketiga yaitu bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Bedanya gimana kasih sayang? Kasih sayang dan kesenangan. Ya, ini berikut ini ada penjelasannya. Kebutuhan akan penguasaan dulu. Ini bisa dicermati. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi kita di masyarakat, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu adalah penguasaan ya. Terus yang kedua yaitu kebutuhan akan kebebasan. Itu maksudnya apa? Yaitu kebutuhan untuk bebas secara kemandirian, dalam kemandirian. Terus ada otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak biasanya itu memiliki kebebasan yang tinggi dalam menginginkan pilihan mereka. Selanjutnya, maka mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba sesuatu, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Itu kalau orang dewasa itu kan kita masih mengendalikan diri kita, tetapi anak-anak itu kan terserah mereka ingin apa itu biasanya kan harus tercapai, harus terpenuhi seperti itu. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Ini ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa ya. Bisa seseorang bisa tertawa dengan bebas, itu kan termasuk kebutuhan kesenangan. Jadi kalau mereka ingin tertawa
tidak dilarang ya, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang gitu ya berarti ya. Ya selanjutnya kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis ya untuk bertahan hidup, contohnya itu kesehatan tadi ya, terus ada rumah, terus makanan dan lain sebagainya, terus ada pakaian itu ya, ya terus mobil tadi ya disebutkan oleh Bu Puput. Terus yang terakhir itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan akan hubungan sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Meliputi apa saja, yaitu keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain ya, seperti teman, kemudian keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan mungkin yang punya di rumah gitu ya, terus kelompok di mana dia itu bergabung ya. Jadi apa sih perbedaan antara kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan kasih sayang? Ya, kalau kesenangan itu kaitannya dengan ya, iya tidak berhubungan dengan orang lain gitu. Tapi kalau kasih sayang betul sekali ya Bu Puput, itu ini kaitannya dengan perasaan kita itu bisa membaur dengan orang lain seperti itu. Ya ini ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu bisa mengelompokkannya ini termasuk apa nih? Yang nomor 1, Ibu guru bilang aku tidak boleh bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini termasuk apa ya? Bapak Ibu tadi ada yang kesenangan ya. Oke, kita dulu ya, kesenangan. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ibu gurunya sedang ada masalah. Ya kasih sayang. Terus yang ketiga itu, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini maksudnya apa nih? Kasih sayang, oke. Iya benar sekali. Terus aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Tadi penguasaan, terusan kesenangan, juga aku merasa bangga dan keren. Kesenangan ya, aku senang bisa berjalan-jalan ke tempat yang aku sukai. Kesenangan ya, menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Ya, coba kita lihat jawabannya ini juga ya. Ya, jadi yang pertama adalah kesenangan, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga itu kebebasan, kemudian penguasaan, terus aku merasa bangga dan keren itu penguasaan ya. Terus ke tempat yang dia sukai itu kebebasan, dan yang terakhir adalah menyetir mobil itu seru seperti Duida yang kesenangan. Tepat sekali jawabannya, bagus sesuai hobinya. Ya cukup ini dari saya. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu sampai siang hari ini. Tinggal sebentar Bapak Ibu. Yang kelima dari keyakinan kelas. Mereka tahu kalau kita mana betul ini. Ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Belum dijawab. Mari kita bersama mencermati pertanyaan juga ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M ini pada waktu COVID?
harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada masa pandemi COVID-19 kemarin. Nanti jawabannya adalah untuk keselamatan atau kesehatan. Jadi keyakinan kelas tadi seperti yang saya katakan, mengapa harus keyakinan, mengapa bukan peraturan? Karena keyakinan itu berarti nilai-nilai yang harus diyakini dalam hati untuk selanjutnya itu harus dijalankan karena ada kesepakatan bersama, bukan dari 1 atau 2 orang saja, tetapi harus secara bersama-sama untuk membuat keyakinan itu sendiri. Nah ini seperti tadi Bu Nia maupun Bu Pur, ini ada peraturan. Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa, Bapak Ibu? Iya. Iya, Bu. Iya. Misalnya tadi kan menggunakan helm, kemudian memakai masker saat COVID-19, itu berarti nilai atau keyakinan kelasnya kan berarti keselamatan. Misalnya seperti itu. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti ketertiban. Nanti kita kunci ketertiban. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Keamanan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, dilarang melakukan kekerasan. Keamanan, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, kata Pak Maskor, disiplin, gunakan masker. Tadi sudah. Kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan, keselamatan juga. Coba kita cek bersama. Nah, yang pertama itu keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Berarti misalnya kita meminjam buku ke perpustakaan, berarti ada tanggung jawab di situ untuk mengembalikan buku seperti semula. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan tadi, keselamatan, menghormati orang lain juga bisa, dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker tadi sudah, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan, keamanan. Nah ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Untuk kami dari pembentukan keyakinan itu dari kecil dulu ya, berarti pembentukan keyakinan kelas. Untuk contohnya nanti keyakinan kelas yang ada di kelas saya, di kelas 7B. Nah ini ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama ada penyampaian konsep, yaitu penyampaian materi. Kenapa harus keyakinan, kenapa tidak peraturan, saya jelaskan terlebih dahulu kepada siswa di kelas 7B. Kemudian setelah itu murid menulis tentang keyakinan kelasnya masing-masing, entah itu menaati perintah guru, bisa menjaga kebersihan kelas atau lingkungan, seperti itu. Kemudian satu persatu murid menempelkan keyakinan kelas yang sudah ditulis. Selanjutnya ini ada hasil keyakinan kelas yang diperoleh. Itu ada beberapa Bapak Ibu. Ini ada yang sama, namanya anak-anak, ada yang sama nulisnya, sama seperti temannya. Kemudian saya menyeleksi keyakinan kelas. Di kelas 7B ada 5 keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Kemudian
ada penandatanganan hasil keyakinan kelas, terakhir ada hasil tanda tangan dari seluruh siswa kelas 7B. Selanjutnya untuk posisi kontrol guru akan disampaikan oleh Bu Nia. Monggo Bu Nia. Oke, sebentar lagi kita mulai. Oke, untuk posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa saya kontrol guru itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu sebagai pendidik, Bapak Ibu menjadi posisi kontrol yang mana? Ayo, Bapak Ibu selama mengajar, kira-kira di sini kita menjadi seorang pendidik itu posisi kontrol kita itu ada di mana? Pemantau itu punya M dulu ya. Pemantau, manajer, penghukum, pembuat rasa bersalah atau teman? Silakan dijawab di dalam hati. Sudah? Sudah dijawab di dalam hati? Oke, kalau sudah, kita lanjut mengumpul. Kita coba saksikan sebuah video 5 posisi kontrol ini agar untuk memperjelas posisi kita itu ada di mana. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Berarti aku mengaman diri. Aku di rumah mereka. Jadi aku udah pasokan. Libur. Selalu terlambat. Sampai cicit. Kamu deh, pasti terlambat. Aku Libur. saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalinya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa Iya, Bu, kenal Saya. diri. Kamu sudah ngapain besar? 2 kali. Kenal diri. saya harus dengan basket dulu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket. Ini harus kalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini kayak Oke, posisi penghukum. Biasanya posisi penghukum itu kita menghardik, nunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, woi, gitu biasanya kita seperti ini. Atau kita juga bisa sambil membentak-bentak. Nah, posisi ini adalah posisi penghukum, di mana dampaknya itu murid itu menjadi pendendam. Biasanya itu anak tidak akan suka sama si guru yang menghukum tadi. Anak itu dendam. Murid juga tidak menyukai gurunya atau mata pelajaran yang diambil. Itu dampaknya. Oke, untuk posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kita saksikan videonya. Bapak.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Coba, kalau untuk yang ini cirinya apa Bapak Ibu yang merasa bersalah? Bahasanya halus. Kalau tadi penghukum bahasanya membentak-bentak ya, tapi kalau untuk merasa bersalah itu bahasanya sudah halus. Kira-kira dampaknya kalau kita menerapkan seperti ini, dampaknya untuk murid apa Bapak Ibu? Anak cenderung merasa rendah diri karena merasa dia bersalah, akibatnya dia tidak memiliki kepercayaan dirinya. Betul ya? Nah, coba lanjut yang ketiga. Posisi teman. Wah, sudah jam berapa ya? Berangkat lagi ya sayang? Iya Bu, tadi suami saya udah menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lagi yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi teman. Dari situ coba suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi di situ guru dengan murid itu seperti menciptakan rasa nyaman begitu. Tapi dampaknya di posisi teman, yaitu murid akan bergantung kepada satu orang, alias dia akan tergantungan. Dan juga murid itu tidak akan bisa mandiri karena besok saya mau telat lagi biasanya seperti itu. Karena apa? Karena sebagai teman nanti bu guru nanti yang penting aksennya ada di titik begitu, karena sudah best friend. Itu adalah dampak yang terjadi ketika kita jadi posisi guru sebagai teman. Posisi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau. Nah, cirinya memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Biasanya itu kalau kamu terlambat berarti konsekuensinya apa? Menerapkan suatu peraturan. Ya, jadi kalau ada 2 kesalahan berarti ya setidaknya ada 2 hukuman, begitu. Nah dampaknya murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah apa terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta tidak sepenuh hati untuk mandiri. Jadi anak itu mandiri karena apa? Karena sesuai dengan konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Nah, berarti motivasinya itu sudah in atau masih X? Masih eksternal alias bentuk dari dirinya pribadi. Dan yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di sini ini adalah posisi manajer. Di mana posisi ini guru itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atau mendukung murid untuk menemukan solusi. Jadi tadi ceritanya Naren itu terlambat gara-gara telat bangun. Siapa yang memberikan solusi? Apakah dari guru atau dari murid sendiri? Murid sendiri. Jadi murid mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada dirinya. Dan di sini seorang guru hanya menjadi seorang manajer atau hanya menjadi seorang penengah, ya, yang mana di situ kita membimbing anak sesuai dengan solusi yang mereka cetuskan sendiri, begitu. Dan banyaknya dampak posisi dari manajer, murid akan lebih mandiri serta percaya diri dalam memecahkan suatu masalah. Dan ini imbasnya sangat besar sekali untuk kehidupannya mereka kelak. Jadi di sini dari 5 posisi kontrol, yang pertama tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kalau kita menjadi seorang guru, baiknya kita harus menjadi posisi yang mana, Bapak Ibu? Iya, harusnya kita menjadi posisi manajer. Nah, kalau begitu lebih baiknya nanti ke depannya kita bisa mengarahkan murid mencari solusi dari setiap permasalahan murid. Bukan kita yang mencari, biarkan anak mencari solusinya sendiri agar kita bisa memantaunya, membimbingnya, mengarahkan menuju ke hal yang lebih baik lagi. Dapat ya? Baik, itu adalah 5 posisi kontrol menjadi seorang guru. Selanjutnya untuk materi berikutnya, materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi akan disampaikan oleh Bu Lismawati. Semoga masih semangat di buku slide terakhir. Slide terakhir tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi menurut dosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi fokus pada solusi untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut buku. Nah ini untuk tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Pertama tentang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Itu guru bisa menanyakan seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain. Tahap terakhir, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Lanjut Bu. Ini saya mencoba menerapkan penerapan segitiga restitusi di kelas saya, kelas 7B. Semoga Bapak Ibu bisa melihat tayangan video ini. Kasus pertama, pada saat jam istirahat, peserta didik bernama Rafa membuang sampah sembarangan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Di kelas 7B, pada saat mengerjakan tugas pelajaran IPA, peserta ya, tadi itu merupakan contoh penerapan dari segitiga restitusi. Selanjutnya saya kembalikan ke Bunia. Baik Bapak Ibu, berikut tadi adalah pemaparan dari kami bertiga terkait dengan disiplin positif yang ada pada modul 1.4 di LMS Guru Penggerak Angkatan 9. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, semoga ada yang mau ditanyakan atau memberikan kritikan atau sanggahan. Kita belajar bareng. Ada? Sudah cukup? Oke, alhamdulillah kalau materi kita semuanya dapat diserap oleh Bapak Ibu yang lain. Baik, karena pemaparannya sudah selesai, mungkin kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah disempatkan di sela-sela kita mengajar, di sela-sela kita beraktivitas, apalagi hari ini kita merayakan hari ulang tahun SMP Negeri 2 Wonosalam yang ke
2025 kita berharap, kita berdoa semoga SMP Negeri 2 Salam Demak menjadi sekolah yang lebih baik lagi ya, bisa mengantarkan anak-anak didik kita menuju ke gerbang kesuksesan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari saya sendiri, Nia Isani, kemudian ada Bu Purwati dan Ibu Lismawati. Sangat berterima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua, dan kami mohon maaf jikalau selama 1 jam setengah ini kami banyak sekali kesalahan baik dari tutur kata maupun tingkah laku. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.